1,5. Halo Kak Indah. Halo. Selamat pagi Wah, kita. ada lagunya nih Bang. Apa tuh? Pagiku cerah, ku melihat bidadari gitu. Oh ya, aku tahu. Diam. Aku tahu isi hati Abang, nggak Diam. boleh aku nyanyi ya. Oke, sip. Tapi Bang, pagi ini kita tidak mendung Ya. karena bidadarinya udah turun dari kayangan. Harusnya tuh Manda. Kalau yang gombal gitu tuh, itu tuh bagian aku Oh Manda. ya. Abang, aku menahan Abang supaya nggak kegombal. Oh gitu ya? Halo Kak Indah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ih, cantik ya Bang. Kayaknya aku minta maaf sebelumnya. Boleh agak maju sedikit. Oke, biar audionya agak denger gitu kan. Oke, siap. Jadi gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah gitu aja Bang bertanyanya. Ya harusnya gimana? Jadi ke Indah, gimana nih datang ke sini? Apakah melewati macetnya Hirokutiko Panam? Lumayan macet banget. Tapi aku nggak tahu ya kenapa bisa semacet itu sampai aku tuh udah bener-bener bosen di jalan gitu. Tadi gerak jam berapa? Tadi gerak jam berapa ya? Jam 8 kurang sih. Jam 8 kurang. Nah, Jam memang 8 kurang dan emang separah itu macet Panam. Kita mau ngomong apa lagi? Iya kan, kemarin juga lagi jalan Riau ya. Oh, dari Jalan Riau lagi Kak? Aku dari Rumbai. Warga Rumbai, kota mana itu? Ya Allah. pakai paspor nggak sih? Harusnya kan kayak gitu kan. Biasanya kalau canda-canda anak Pekanbaru kan, kalau misalnya kita masuk ke Panam Nggak dari termasuk Mumbai, aku ya, nggak harus pakai termasuk paspor, aku. katanya kayak gitu kan. Tapi ada juga ya, Apa salah tuh? satu warga Rumbai yang memiliki bidadari seperti Kak Indah. Oh Masya Allah. Iya sih, aku jadinya agak starstruck gitu, gimana jadinya ya. Kenapa begitu? Aduh, jadi speechless gitu ya kan. Gimana ya? Jadi Kak Indah, apa nih kesibukan Kakak sekarang? Untuk sekarang itu kesibukan aku lebih ke job models, tapi ada sampingan juga yang baru aku buka ya, yang baru grand opening. Tapi rencananya belum grand opening, mau grand opening. Itu lebih ke klinik kecantikan sih, Oke. tapi klinik ini khusus kayak perawatan wanita aja di area tertentu gitu. Oh, jadi gitu Bang Pit. Jadi Kak Indah nih Padahal nggak aku kira nggak merawat dirinya sendiri, merawat diri orang lain kan? Iya bener. ya aku kira diri aku juga bisa jerawat gitu kan. Nggak bisa Bang. Ternyata Udah cuma dibilang wanita aja. woman only ya kan? Kak? Kalau pria bisa juga sih, tapi beda dengan lebih ke intimnya tuh lebih ke wanita daripada benar. Gitu. Jadi kita lihat nih Bang, Aha. di samirnya, di selempangnya Ya. ada Miss Mega Bintang Provinsi Riau loh Bang. Wah, Wah. first runner up ya. Waduh. Jadi first runner up juara 2. Jadi waktu itu gandengan tangan deg-degan nggak Kak? Deg-degan banget ya. Aku ngira tuh kayak aku tuh bukan apa-apa di sana gitu kan. Kayak aku nggak nyangka bakal masuk runner up gitu kan. Karena menurut aku banyak saingan yang luar biasa di waktu lomba pageant Miss Mega Bintang itu. Karena kan nggak semua perempuan-perempuan itu yang tibanya itu yang kayak bisa percaya diri, termasuk aku. Awalnya aku nggak percaya diri, nggak percaya sama kemampuan aku bakal bisa ikut sampai juara 2. Nah, akhirnya mungkin Tuhan mengizinkan dan di situ ada rezeki aku juga. Ya. Dan mulai di situ aku bisa naikkan nama aku juga Ya, ya, sih. ya. Dis. Jadi tadi mana nangkep nih? Awalnya Kakak nggak pede sampai nggak percaya apalagi dapat di posisi 2 besar. Gimana cara meyakinkan diri Kakak supaya Kakak tuh bisa pede gitu? Gimana Kak? Meyakinkan dirinya lebih ke ini ya, nginget keluarga, ngingat orang tua, ngingat teman-teman yang banyak support aku kan. Jadi lebih ke sana sih. Karena mereka itu nggak henti-henti support aku kalau misalnya Indah tuh bisa, Indah, kemampuan Indah tuh bisa, cuma mungkin belum percaya diri aja. Nah, aku tuh mulai belajar, mulai private untuk komunikasi kayak gitu. Oh, Public jadi speaking ikut ya. kelas Belajar public speaking ya lagi Kak? Berarti kalau menurut aku mikirnya ketika kita ngikutin kayak pageant ya berarti ya, pageant seperti ini, tentu ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita sebagai orang awam ini nggak tahu. Kalau menurut Kak Indah sendiri apa sih yang paling berkesan sebagai seorang runner up? Yang berkesannya itu kita selalu jadi motivasi setiap perempuan di luar sana ya. Pertama, aku nggak ngira sih bakal juara juga. Jadi kayak sebuah mimpi dalam hidup aku ya. Apalagi di acara Miss Mega Bintang ini foundernya sendiri itu Ivan Gunawan. Ya benar. Nah, aku
bisa jadi motivasi untuk perempuan jauh lebih percaya diri, jauh lebih pengen meningkatkan value-nya gitu. Jadi role model lah untuk perempuan-perempuan lain ya Kak ya. Kau ngerol modelin ini nggak sih, Manda? Iya sih, apalagi baru 2 kali ketemu aja dah. Jadi Kak Indah, sebelum mengikut Miss Mega Bintang tahun berapa Kak? Tahun 2024 ya. Berarti tahun lalu. Maret, tahun Jadi lalu. sebelum itu udah pernah ikut pageant yang lain Kak? Aku itu pernah ikut pageant, tapi mungkin belum rezeki ya. Jadi setiap kegagalan pasti membuahkan Iya, benar. kemenangan. Ini bukti salah satu contoh. Sebuah pengalaman. Kalau bahasa anak sekarang katanya Apa? usaha tidak mengkhianati hasil. Iya. Itu kayaknya nggak anak sekarang sih, anak-anak dulu juga bapak-bapak aku juga ngomong gitu. Bapak aku sih nggak ada ngomong kayak gitu sih, Manda. Jadi Bapak aku cuek soalnya. Ini nggak pernah ngomong sama aku. Gimana ya? Jadi Kak Indah udah sempat beberapa kali ikut pageant, gagal. Gimana cara ngeyakinin kakak untuk coba lagi lah, coba ikut inilah. Akhirnya sampai menang nih di Miss Mega Aku Bintang. tuh punya mimpi besar. Aku pengen setiap apa yang aku capai itu aku maunya sampai ke go internasional. Apapun maksudnya tuh dalam hal positif ya. Gimana pun yang penting usaha dulu ya. Yang penting usaha dulu, itu tergantung takdir lagi. Mana tahu rezeki kita di go internasional kan lumayan juga gitu. Apalagi kemarin Manda sempat ngelihat di Instagram Kak Indah, katanya kepengen go internasional. Kemarin baru pulang dari Hong Kong lagi Bang. Oh iya. Ada giat apa tuh Kak ke Hong Kong Kak? Ya ini aku kan notabene-nya kan bukan dokter ya. Jauh bisa dikatakan lebih kayak kuliah aku itu bagian ilmu komunikasi. Nah rencana itu aku nggak kepikiran bakal mau private di Hong Kong, ujian di Hong Kong, wisuda di Hong Kong gitu kan. Tapi aku mikirnya aku pengen semua perempuan di luar sana itu menjadi luar biasa dengan bentuk bodinya, dengan bentuk parasnya gitu kan. Maka aku belajar untuk nuntut ilmu ke bidang kecantikan. Kirain Kak Indah mau bilang menuntut ilmu sampai ke negeri Hong Kong gitu. Ya walaupun Hong Kong itu di daratan Cina ya, nggak salah. Aku udah serius menanggapi Kak Indah. Tunggu sebelum itu kita minum dulu. Oh, Kakak oke. mau minum kopi yang mana? boleh yang ini. Ini special treatment kita dari Chinos, ada sweet Ini butter. udah aku incar sih dari tadi ya. Boleh lihatin ke kamera Kak? Oke, sweet Jangankan butter. laki-laki, Cino saja udah diincar sama Kak Indah. Iya, aduh. Terima kasih buat Chinos ya. Oke, udah boleh aku buka. Boleh buka. Oke. Aku juga mau. Mari Nih, kita aku minum cold brew dulu. Aku sama kayak Kak Indah deh, selalu sweet butter. Iya. Tunggu. Kita minum dulu ya. Aduh, Kita rapain lagi. sambil minum, sambil ngobrol kan nikmat Ya, kan Bang, betul. ya? Kalau orang biasanya hobi ngobrol itu biasanya suka ngopi. Nggak salah sih kalau misalnya kita undang Kak Indah ini ke Chinos saat ini ya kan. Bisa ngobrol sambil ngopi, terus tahu banyak informasi ilmu dari Kak Indah Iya. untuk wanita-wanita yang ada di Riau, khususnya Pekanbaru. Terus Kak, selain ketika kemarin ke Hong Kong, itu kan untuk ujian kan. Iya. Selanjutnya kedepannya akan buat apa? Nah, Atau ada gebrakan baru apa dari seorang Kak Indah? banyak sih gebrakannya ya yang pengen aku ini kan. Aku rencananya ini kan sebenarnya lebih ke produk yang bisa dikatakan bisa membuat kulitnya mereka itu jadi kayak bahasanya treatment ya. Lebih cerah, yang namanya melanin yang lebih gelap, yang Pigment gelap pigment. Yang gelap itu bisa dicerahkan menjadi pinky namanya, pinky treatment. Nah, itu sebuah produk sebenarnya, tapi nggak bisa dilakukan oleh masyarakat awam, hanya khusus mereka yang punya sertifikat internasional. Nah, aku tuh pengen banget mempelajari isi produknya, dan aku pengen banget punya produk tibanya buatan aku sendiri. Oke. Terus selain itu ada lagi gerakan-gerakan yang lainnya yang kita tunggu-tunggu nih. Iya. Akan kita tunggu-tunggu gitu. Akan kita tunggu di sosial media Kak Indah. Iya benar. Aku pengen banget jadi beauty pageant lagi, tapi di internasional. Insya Allah, semoga ini ya, semoga lancar ya. Amin. Aku rasa sih bakalan bisa masuk sih Iya. Kak.
Karena kalau udah kayak gini mah nggak mungkin nggak ada kesempatan ya kan. Ya iyalah bang, udah tinggi, cantik ya elah. Gak usah terlalu sering gitulah, peres sekali. Kok peres sih? Abang kira aku menjilat? Peres sekali jadinya. Terus coba diminum dulu kak. Gimana sih rasanya kopinya kak? Kita pengen tahu juga nih kopinya gimana rasanya. Kalau aku sih kopi aku yang rasanya udah pasti enak. Nagih ya jadinya. Ini Minum terus ya. kelihatan haus atau memang enak ya? Tapi memang enak. Oh ya kawan-kawan, jangan lupa untuk Chinos. Belum puasa ini sudah bisa di reserve buat buka puasa untuk sama teman-teman rame-rame. Lokasinya ada di Panam. Kita ada 3 lokasi Chinos ya bang. Ya. Ada di Panam, Goba, sama Sukajadi. Kalau di Sukajadi di jalan apa bang? Blibis, Kalau di Panam jalan apa bang? Subrantas, Kalau di Goba jalan apa bang? Lembaga Pemasyarakatan Ah. nomor 20 C. Kita sangat melengkapi ya. Iya dong, kita harus tektokan. Dan tidak hanya itu abang. Ya, apa lagi? Bagi anda yang udah mempersiapkan atau bingung mencari hampers mau untuk Idul Fitri. Oh iya, ini ada kemasan Hampers. untuk 500 ml dan ini ada yang 1 liter. Jadi juga bisa dipesan atau diorder di outlet Chinos yang tadi udah kami sebutin ada 3. Atau kalau bingung, cek aja Google Maps. Betul. Kalau mau capek, mesennya pesan aja di ojol-ojol yang ada di HP kalian. Nah, dan Bisa. tidak hanya itu, Apa Chinos lagi? juga punya tumbler. Oh, iya. Jadi aku tukang angkat-angkat produk ya? Nah, Boleh. Ini dia, tada gitu. Nanti kasih aja lah edit-editnya tada gitu. Iya, boleh. Nanti tolong diedit ya, Zidni ya. Bisa kan? Zidni editor kita. Jadi kembali ke Kak Indah. Ya. Jadi Zid- Kak Indah, kan tadi udah masa depan, ya. Bagaimana kita apa gebrakan-gebrakan? Hmm. Apa sih yang memotivasi diri kakak sendiri? Sebelumnya nih kita nih menceritakan tentang bagaimana sih kakak sekarang nih, apa motivasinya supaya ikut menjadi pageant ini? Ya, motivasi aku Selain dari orang tua ya, pasti ada yang paling utama nih rasanya kayak Atau pengen ngebalas dendam untuk pageant-pageant yang kemarin gagal, makanya pengen. enggak sih, enggak. Sebenarnya lebih gini ya. Aku itu dari kecil kan udah ini ya, udah tinggal sama nenek. Oke. Jadi pengennya keberadaan aku itu banyak dihargai sama teman-teman. Kita Oke. kalau misalnya masih bukan apa-apa tuh kayak belum dilihat Betul. teman-teman ya. Betul. Di lingkungan dimanapun kayak kita berada tuh kayak nggak dilihat. Jadi Iya, aku betul. pengen tuh dilihat, diingat. Jadi motivasi aku tuh kayak pengen selalu mereka itu mengingat aku bagaimana perjuangan aku dari nol yang udah bisa dibilang banyak sih. Kalau diceritain mungkin nggak Betul, selesai ya. betul. Berarti kalau aku lihat Kak Indah ini orangnya ambis. Ya. Ambisius. Karena menjadi orang ambisius itu memang berat, tapi kalau di lain sisi aku rasa pasti mental tuh bakal terkuras habis-habisan. Tapi emang salut sih, emang cocok untuk dibuatin role model, salah Iya, satu iya. role model yang ada di Riau ya, apalagi Betul. first runner up gitu. Jadi Kak, selama mengikuti Yayasan Miss Mega Bintang, apalagi Mega Bintang Riau, apa sih Kak suka duka di karantina? Pasti karantina ya Kak? Suka dukanya banyak sih ya. Karena kita kurang istirahat juga ya di sana. Menurut aku semua pageant yang walaupun nggak Miss Mega Bintang ya, kayak Bujang Dara atau apa, itu memang kurang istirahat. Dan itu aku tipe orang yang bisa dikatakan nggak bisa capek gitu kan. Jadi kalau gampang capek itu aku udah drop, dan aku bingung nih kalau udah drop tuh kayak aku tuh bingung apa yang bakal aku lakukan untuk selanjutnya, karena tiba-tiba kayak aku harus mikirkan diri aku sendiri kan, badan aku, fisik aku gitu. Kalau misalnya fisik aku udah nggak baik-baik aja, tentu otomatis Pola pikirnya juga pola nggak pikirnya udah beda Iya, lagi betul. gitu kan. Itu sih. Jadi menguatkan jiwa raga sampai Iya, dapat betul. juara 2. Tapi karena ingat orang tua dan sampai udah perjuangan sampai di sini, menurut aku jangan sampai sia-sia sih. Jangan gitu kan. setengah-setengah ya. Jangan setengah-setengah gitu. Betul. Berarti kayak apa ya? Ya harus kuatin hati lah. Iya, kuatkan hati. Jadi kok misalnya nih, seandainya udah mulai drop rasa badan, apa hal yang mesti dilakukan seorang Kak Indah untuk mengantisipasi hal itu terjadi? Kalau aku sih kayak lebih banyak istirahat ya, istirahat izin dulu, istirahat paling tidak itu kayak apa ya,
kemarin itu lebih banyak minum vitamin Iya. yang aku yang aku siapkan Di dalam jiwa juga ya, di dalam tubuh yang sehat. Tapi sebenarnya Mental. sakit kita ini sebenarnya dari cara kita berpikir. Iya, Menurut aku, betul. semakin kita berpikiran kalau kita nih sakit, pasti itu bakal nambah penyakit yang ada di tubuh kita. Karena aku tahu kan kalau misalnya orang kayak Kak Indah ini otomatis nih jadwalnya itu pasti padat, Betul. ya kan, pasti panjang, dan untuk nyusun jadwal tersebut juga nggak gampang. Pastinya kalau udah kayak gitu kan otomatis kita harus tahu bagaimana nih trik seorang Kak Indah nih untuk bisa mengantisipasi hal tersebut Gimana supaya sih, Kak? tubuhnya tetap fit gitu kan. Tadi udah dibilang juga dengan minum vitamin salah Iya. satunya. Setelah itu gimana sih Kak cara menguatkan biar ayo kuat ayo gitu gimana sih? Aku lebih banyak olahraga, lebih banyak positif, dan lebih banyak ya tibanya itu kayak zikir. Karena bisa dikatakan kalau kita di dalam karantina itu nggak ada orang tua, nggak ada Iya, siapa-siapa, betul. dan handphone pun mungkin bisa dikatakan nggak terlihat lagi, gitu kan. Hanya bisa cuma minta sama yang di atas kan, semoga apa yang kita lakukan itu dilancarkan segala sesuatunya. Itu sih aku paling kuat itu melibatkan Tuhan. Selain orang tua, keluarga, juga Allah nomor satu bagi Iya. Kak Indah. Emang. Iya sih. Karena aku percaya dari kuasanya, dan kalau kita yakin sama yang dikehendakinya pasti benar-benar terjadi. Karena menurut aku dari kecil aku nggak pernah sampai kepikiran bakal jadi seperti ini. Iya, karena notabene kalau teman-teman yang di luar sana yang dekat sama aku atau keluarga sama aku pasti mereka kenal aku gimana gitu kan. Mungkin dulu aku nggak seperti ini. Atau dulu tomboy gitu kan. Dulu orang di belakang kamera dari tadi gini-gini terus Manda. Aku jadi ke distract dari tadi ngeliatin nih. Ngapa huruf T? Ngapa huruf T itu Bang Boy? Sorry Bang Boy. Jadi Kak Indah, awal tadi tuh kita membahas tentang gimana awal kakak ikut dunia pageant. Betul. Kalau untuk karir nih Kak, awalnya kakak itu atau setelah tamat SMA atau tamat kuliah karir kakak kemana dulu? Aku awalnya baru tamat sekolah SMK. Aku di bagian SMK ya, bukan SMK. Sama Kak SMK mana Kak? Oh, aku di Maninjau sih, di Sumbar. Oh, sekampung ya? Dan bilang tunggu jurusan kakak. Aku administrasi kantoran. Jadi balik ke Riau lagi. Iya, benar. Terus Tapi langsung- memang dasarnya aku lahir di sini, SD di sini, SMP di sini, cuma SMK aja aja. di sana. 3 tahun aja di sana. Jadi memutuskan balik ke Riau lagi. Terus setelah lulus SMK karirnya kemana dulu Kak? Awalnya itu karir aku di radio televisi, yaitu televisi Riau TV. Wah, ternyata enggak orang jauh. Enggak orang jauh ya? Pres radio ya namanya. Kalau ibaratnya sekarang tuh panggilannya sepuh. Sepuh ya. Kalau nggak salah aku dulu Fresh Radio itu di 93,4 FM kalau nggak salah ya. Iya, benar-benar. Itu udah lama radio kita dulu tuh Manda. Tahun berapa ya? Ya. 2016. 2017 ya, kurang lebih. 2017 kayaknya ya, Ya, kurang lebih. 2017. Kalau 16 itu kan aku nganggur tuh, nganggur kan untuk sementara karena baru ya dari Sumber nih, datang ke Pekanbaru belum Iya, iya, tahu siapa-siapa. Pengen, pengen mencari. Pondasinya ya. Iya, benar. Jadi gimana? Apanya gimana nih? Gimana rasanya kerja di RTV? Apakah sama seperti yang kami rasakan? Apa itu? Nothing. Karena aku kan di lapangan ya, aku banyak liput dan banyak wawancarai pejabat-pejabat Iya. Pemko. Lebih ngambilnya ke Pemko sih. Oh, gitu. Poskonya di Pemko ya. Itu masih di Jalan Sudirman. Oh. Enggak Sekarang nggak di Tenayan Iya. ya. Jadi setelah itu Kak baru ngikutin beberapa pageant. Iya. Sampai ada salah satu Tapi sebelum ikut pageant aku udah jadi sales marketing di Toyota SMA. Oke, di Iya, jadi Banyak banyak ya? ketemu orang juga. Iya. Pengalamannya luas. selain pengalaman apa ya, Kak Indah nih juga selalu menggali-gali yang baru-baru rasanya Iya, kan. aku suka hal yang baru. Iya, dari SMK terus langsung kerja di media, Iya. tiba-tiba ke marketing, Iya. tiba-tiba di beauty, emang semua di apa? Ya, Jangan kaget nanti itu- bentar lagi Kak Indah jadi ustazah ini. Masya Allah. Iya sih. Jadi kayak udah banyak hal nih yang baru yang dilakukan, udah dikuatkan fondasi yang ada. Kita percaya Kak Indah ini bakal jadi sesuatu dan udah jadi sesuatu. Ya, iya. Tapi kan ada hal-hal ke depannya yang mesti dicapai.
Ya kan? Kita doain yang terbaik. Semoga, buat amin Indah. thank you guys. Gitu. Ya iya jangan iya aja Amanda. Ya kan aku udah ngaminin. TikTok. Kita main TikTok. Ya. Bukan TikTok ya. Jadi Kak Indah, dari ngikutin beberapa kerjaan, itu pasti ada ngeluh ya Kak? Ada, pasti. Langsung Kak Indah langsung ada, pasti. Sabar. Helakan nafas sekuat-kuatnya. Gimana sih Kak menghadapi orang-orang yang membuat kita menjengkelkan? Kayaknya ini curhatan hati aku nih. Lebih ini ya, lebih kalau misalnya ada yang menjengkelkan, aku lebih mendem. Aku tuh kalau misalnya pengen dibalas, setiap orang kan kalau pengen membalas itu bisa ya. Tapi kalau membalas itu rasanya kayak apa ya? Sama aja seperti dia yang ngelakuin. Aku lebih membalasnya lebih meningkatkan diri. Upgrade diri sendiri. Benar. Gitu ya. Alright. Upgrade diri sendiri kalau misalnya menghadapi orang yang ya Menjengkelkan. Yang tidak Kalau aku sih menghadapi orang yang menjengkelkan, pakai kalimat yalah kayak gitu. Kirain mau bilang yalah kayak gitu. ini karena di depan kamera. Di belakang kamera aku tahu. Ya, gitu. Ya, jadi Kak, itu cara menghadapi orang menjengkelkan. Atau sekarang ini kan ngikut-ngikut pageant, apalagi kita udah nge-influence orang-orang. Apalagi sekarang orang-orang juga nggak ngelihat kita secara nyata, apalagi di sosial media. Dan tidak banyak orang di sosial media yang suka, pasti ada yang nggak sukanya gitu. Pernah nggak sih Kak dapat hate comment dari netizen? Alhamdulillah, Hate speech gitu ya? alhamdulillah sampai sekarang sih nggak terlalu yang gimana ya, hate comment-nya tuh yang kayak jar-jar itu masih wajar sih, nggak sampai brutal banget iya. nggak. Nggak sampai nge-neror sampai ke WA ya Kak? Nggak sampai kan Kak? Nggak sampai, Itu nggak pernah curhatan hati itu kalau kayak gitu. Aku sampai Kak. Kalau sebenarnya kan kita di zaman sekarang ini kayak di dunia yang penuh dengan teknologi ini masih bisa difilter dengan yang komen-komen itu masih bisa di mute. Ya syukurnya ya. Tapi kalau misalnya memang orang yang punya mentalnya agak gede tuh nggak peduli, mesti dilawan. Ya pastilah, kalau perempuan pasti ada nangisnya dikit ya kan? Iya dikit paling. Tapi kalau aku sih nangisnya bukan karena komen ya, lebih kayak ngerasa capek ada. Kadang-kadang aku ngerasa ada juga tiba kok aku sendiri ya, kok aku begini ya, kadang-kadang ada sih. Tapi aku ingat lagi kalau misalnya setiap apa yang aku lakukan itu pasti ada yang lebih yang dapat, yang bisa aku dapatkan. Ya ada hikmahnya lebih, ada tujuannya lebih. Dan kalau orang nge-hate comment itu nggak bisa juga seperti kita gitu kan ya. Stop hating each other, guys. Oke. Nanti di komen sama netizen, nggak pandai bahasa Inggris katanya. Coba cari artinya. Jadi Kak Indah sekarang udah fokusnya atau lagi menjalankan usaha di bidang treatment kecantikan gitu Kak. Kenapa Kakak berniat atau punya ide itu Kak? Tadinya sih aku nggak ada niat ya untuk pergi ke sana karena aku mikirnya aku bukan dokter loh dan aku takut nih nanti bakal jadi bumerang sama aku karena kan aku bukan dokter nih ya kan. Tapi aku pikir ini treatmentnya enggak menyakitkan ya, untuk bisa dikatakan untuk diri sendiri tuh aku bakal coba juga sih ke diri aku juga gitu kan. Dia tanpa jarum, tanpa laser, lebih ke serum, itu aku bilang produk sih. Tapi cara pemakaiannya itu nggak bisa sembarangan orang gitu kan. Jadi makanya aku lebih ke private-nya di sana. Jadi lebih aman dan sertifikatnya itu udah internasional juga, udah punya surat izin ISO-nya juga. Nah, jadi buat yang lagi nonton ini, khususnya wanita kan pasti cantik pengen di luar sana. tidak hanya dilihat dari luarnya aja pengen cantik kan, kalau sekarang skincare banyak gitu kan Kak. Dari dalam kita apalagi lipatan-lipatan. Tunggu, aku maksudnya di luar sana gimana? Maksudnya? Tidak pengen dilihat dari luar sana. Maksudnya nggak mau bukanya aja yang terawat, kan pasti dalam tubuhnya juga pengen terawat. Terima kasih Kak Indah sudah menyapu. Aku jadi kepikiran ambigu jadinya gitu kan. Aku kalau ngomong tuh suka belepotan. Jadi untuk perempuan sana kalau pengen ngerawat dari dalam, apalagi kayak siku. Iya benar-benar siku. Iya. Kan, biasanya aku mikirnya gini tadinya. Kenapa aku ingin membuat klinik kecantikan? Pertama aku beauty pageant ya. Iya, betul. Nah, aku pengen beauty pageant entah itu Bujandara atau beauty pageant yang lain-lain lah ya. Aku pengennya mereka itu merawatnya itu secara bukan keseluruhan.
bisa dengan aku juga. Nah, jadi bagi yang sekarang pengen berniat atau udah ada niat pengen ikut beauty pageant, Iya. rawatlah diri Anda head to toe. Apa artinya? Dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki. Betul. Aku nih kayak gini-gini agak pintar loh dikit. Gimana kita harus merawatnya? Kalian bisa lihat di Instagram Kak Indah boleh. Satu lagi bisa langsung juga cari di Instagramnya, di Instagram bisnis Kak Indah itu di Victoria Skin Beauty. Apakah betul? Iya benar. Aku Jangan bangga lupa pada di follow, Iya, jangan lupa dicari di-follow. tahu dan dari jang- sana semuanya. dan jangan hanya rawat wajah aja, di lipatan-lipatan itu loh nggak baik kita itu. Untuk wanita. Nah, Ini perawatannya sangat nyaman sekali. kayaknya udah dua Ini perawatannya nyaman sekali tapi bahasanya sangat tidak nyaman buat saya. dan Bagaimana ini ya? sudah dua narasumber kita. Iya. Itu semuanya tentang Beauty. beauty. Kemarin ada juga. Iya. Kayaknya Nanti kita cari yang makan-makan lagi ya. Boleh nggak sih? Jadi gitu bagi yang sekarang yang punya niat beauty aja nggak sih Kak, kayak anak-anak remaja. Iya, Sekarang benar. kan, apalagi pola makannya tuh kan juga Iya, nggak benar. sehat. Iya, Juga bisa. Jangan lupa untuk cek Instagram Kak Indah atau di Instagram Victoria Skin Beauty. Kak Kak Indah, terakhir Kak Indah. Mm-mm. Aku agak pelan ngomongnya memang ya. Ada apa tuh Bang? Apa pesan dan kesan? Disumpah kayak horor, woy. Kayak horor, woy, nggak dengar audio. Kayak Sorry. horor. Orang belakang udah bilang audio bilang. Kita nggak asmer. Oke, nggak ASMR ya, nggak gini-gini ya. Enggak. Jadi Digelitiknya pula mic. Kak Indah, apa sih pesan untuk anak remaja, Yang sekarang wanita-wanita muda independen ke depannya? dan apa yang ingin kakak sampaikan untuk anak remaja sekarang yang memiliki tingkat insecure-nya tinggi ya? Oh ya, anak-anak zaman sekarang kan Iya. sangat-sangat mental health. Mental health-nya lagi terguncang-guncang, kena hati mungil adek, Bang. Bisa Kak? Silakan. Oke. Untuk menurut aku ya, kita tuh harus percaya dan yakin pada diri kita sendiri, mau itu kelebihan dan atau kekurangan juga ya. Karena kalau kita udah yakin sama diri kita sendiri itu pasti kita lebih percaya, lebih bisa dikatakan nggak ada yang namanya insecure ya gitu kan. Kalaupun ada, kita pasti bisa merawatnya dengan treatment yang aku bilang tadi kan, treatment itu. Tapi kalau misalnya mereka itu nggak percaya sama diri mereka sendiri, bagaimana ke depannya, masa depan mereka itu seperti apa gitu kan. Karena kalau misalnya kita, kayak aku kemarin waktu di tahun 2017, aku mikirnya kayak bakal jadi apa ya aku ya gitu kan, bakal jadi apa. Kayaknya kemampuan aku cuma di bagian marketing aja deh atau sales ya. Cuma di sini aja deh, kayaknya belum bisa maju. Tapi karena aku mikirnya kayak nih kalau aku stuck di sana aja, cuma bisanya ketemu sama lingkungan yang di daerah Pekanbaru aja, kayaknya Nggak akan menjadi. nggak akan jadi. Tapi karena aku berpikirannya aku pasti bisa berubah dan aku yakin dan aku percaya kehendak Tuhan itu pasti ada gitu kan ya. Begitulah ya. Jadi intinya kita jangan mau stuck di satu dunia kita Tapi aja. jangan lupa terus ingin belajar terus, apapun itu kita harus belajar, mau itu dalam ilmu komunikasi, dalam ilmu pengetahuan umum, atau cara upgrade kita untuk ke ke teman-teman. Kita harus pandai juga bergaul. Ada apa nih? Oh, sudah 30 menit. Sorry. aduh, kalau ditinju-tinju udah kayak ronde. Iya benar. Ngobrolnya udah enak kali, jadi nggak terasa waktunya. Itu iklan ya. Itu iklannya dari Indah Junior. Ya, yang di sebelah Indah Senior gitu ya. Oke. Kak Indah, makasih banget udah meluangkan waktunya. Oke, makasih banyak. Datang dari ujung dunia Pekanbaru. Makasih banyak ya udah undang aku di acara podcast ini. Iya. Dan jangan kapok kalau kami undang lagi. Semoga nggak kapok ya Kak. Iya. Ya, walaupun banyak menghela nafasnya ya udah lah. Jadi terima kasih untuk episode hari ini. Ya. Jangan lupa untuk saksikan terus podcast KM 10,5. See you, bye-bye. Terima kasih Cinos.